duitnya ngapain angkat tangan? Gimana kali berangkatnya itu? Iya. Tapi gampang Bu, ulama kita ngajarin. Kan biasa tuh kalau maulid, tadi maulid ya. Maulid apa? Sentuh dulu. Maulid tiba. Kadang-kadang ada tuh di maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighna nazuru. Tuh. Ini baca nih, ya Rabbi balighna nazuru, ya Allah, sampaikan kami untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Tuh, yang nggak punya duit baca aja itu, insya Allah bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Ada ulama para habaib di ijazah tuh, siapapun yang pengen dipanggil untuk bisa ziarah ke makam Nabi, baca qasidah ya Thayyibah ya dawal ayana ishtaghalna lak wal hawa Dulu Madinah namanya Thayyibah Munawwarah. Jadi siapapun yang baca ini sebagai tanda rindu cinta sama Nabi, itu insya Allah ada doa situ, wal hawa nadana. Semoga angin kota Madinah, hawa nadana, manggil kita untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Makanya kata para habaib yang sering mengedawamin qasidah ini, sebelum meninggal dia bisa insya Allah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kalau pengen lebih kencang lagi, baca juga magnet ke Masjidil Haram. Setiap habis sholat bayangin Ka'bah, baca doa melihat Ka'bah biar cepat pergi umroh. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan cepat ke sono. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Gimana mau umroh itu mah? Jadi kalau kagak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Coba angkat tangannya Pak Bu. Yo, kita bareng-bareng munajat ya. Bareng-bareng. Ya Allah. Semuanya. Maksudnya semuanya ngikutin. Ya Allah. Berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Lumayan belanja, soalnya TikTok Shop udah hilang. Lumayan, lihat Pak, emak-emak tuh bajunya macem-macem, warna-warni Pak. Ada yang pink tuh ya Pak ya, ada yang apa itu, biru, kerudung, ada yang hitam, orange, kuning. Ngomong-ngomong udah pada lunas belum Bu? Alhamdulillah udah. Gratis. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah orang sini cinta sama Nabi. Orang yang cinta Nabi pasti merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Cuma satu makhluk Allah yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan atau iblis. Ulangi, siapa? Setan. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Ulangi, yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, ada sebuah keterangan, inna iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis itu sama Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Berapa kali? Tong lu berapa kali sehari? Banyak lu menangis mulu. Iblis mah 4 kali doang nangis. Pertama, wahina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah gak mau sujud sama Nabi Adam. Wahina uhbita, ketika iblis diturunkan dari surganya Allah. Wahina unzilatul Fatihah, ketika iblis mendengar surah Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis. Jadi kalau ada orang Serangkah dia, orang Cikandekah dia, orang Keragilankah dia, Tangerangkah dia, Jakartakah dia yang tidak senang maulid, berarti orang tersebut adalah setan. Yang sering ngacak-ngacak maulid adalah setan. Yang nurunin baliho maulid pada saat corona adalah polisi. 2 tahun saya nganggur, Pak. Sedih saya, ya Allah. Nganggur saya 2 tahun nggak ceramah. Iya, curhat ya mah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah boleh lagi sama polisi maulid. Alhamdulillah. Iya, sekarang saya dari awal maulid pagi siang malam, Bu. Alhamdulillah, Pak. Pagi siang malam sampai suara saya udah mau habis ini, ya Allah. Pagi siang malam kemarin alhamdulillah berkah maulid dompet saya nggak bisa ditekuk kemarin, Masya Allah. Kulkas sampai nggak bisa ditutup, itu berkat mulut. Sampai kemarin ya rusak emang. Kemarin berkat dapat sprayt sampai jadi kobokan itu sprayt, Masya Allah. Berkah maulid Nabi Muhammad. Saat corona saya nganggur, Pak. Tapi kalau jadi ustadz, walaupun corona nganggur, tapi rezeki mah ada aja, Pak Ustadz. Bener, Pak? Iya benar. Iya, nggak ada maulid yang mati banyak itu. Iya, kita mimpin tali tiap malam, Pak. Ngehadorotin aja, Pak, satu tempat gocap. Semalam 5 tempat, bayangin. 250.000. Itu lagi rame-ramenya tuh proyek. Kadang-kadang semalam tahlilnya sampai 10 itu. 500.000. Siang-siang ada yang minta doa kadang-kadang. Ludah ustadz mah Masya Allah. 100.000. Makanya jadi ustadz dong lo, jadi gede. Insya Allah rezekinya nggak kurang. Karena ada yang mati, kayak pahadir jenazah khair, cair, aing mah bukan. Aing khair. Jadi ustadz ya. Iya. Kemudian jadi ustadz mah enak. Ya, waktu corona malam nahlilin, siang ada yang minta doa. Ibu-ibu datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bapak suami saya 3 bulan kagak balik lah. Emang kenapa enggak tahu kerja kagak balik-balik? Ada enggak Ustaz amalan biar suami saya balik? Tuh Ustaz tuh dicari tuh. Udah Bu, nanti ibu pulang habis sholat zuhur, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali tanpa napas. Aduh saya mati Ustaz, katanya. Iya, kalau ibu mati insya Allah suami ibu balik insya Allah. Ya kadang, iya kadang gitu doang dapat amplop kita. Tuh berkahnya jadi Lanjut, lanjut. Jam berapa ini kita mesti? Ini baru mulai katanya. Dari tadi padahal ya. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang demen maulid pasti merayakan maulid. Yang cinta Nabi merayakan maulid. Kalau di Serang tuh ngelayain maulid bagi-bagi makanan ya, arak-arakan panjang sambil sholawatan, marhaban, jajawakan, macam-macam. Ada yang pakai penceramah, ada yang pakai kori, ada yang pakai bacaan maulid doang, ada yang maulid simtudrar, ada yang dia ulami, ada yang atibai, ada maulid azab, syaraful anam, berjanji, macam-macam maulidnya. Ada yang maulid burdah, yang baca maulid simtudrar, mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ada juga yang baca maulid dia ulami, mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah.
kampung saya biasanya bacanya maulid berjanji al jannatu na'imu azadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdulillah bismillatil aliyah. Biasa kalau di Banten mah mimpinya bacanya maulid berjanji, yang mimpin marhabaan, yang mimpin mahalul qiyamnya KPU. Ulangi bareng-bareng. KPU. Yang kencang. Sing bedas. Kurang tarik. Nurut-nurutnya di dia. Naon eta KPU, kepala penuh uban alias ake. Ya lamun di Banten tadi Serang memimpin marhaban aki-aki, lembur urang memimpin marhaban aki-aki. Ayo yo yo ya Muhammad yo 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 alaihi wasallam. Ayo yo yo ya Muhammad ayo yo yo alaihi wasallam. Kalau di sana kan marhaban beda. Marhaban ya yo yo. Ini marhaban. Caklak dia. Marhaba ya marhaba wajaba yo yo ayahnya. Yang mimpin ake. Iya, tapi apapun maulidnya tetap tanda cinta sama Nabi Muhammad. Tanda cinta juga sama, jangan dibeda-bedain, betul? Iya, yang mimpin ake. Kalau sini siapa yang mimpin kalau marhaban Pak malam Jumat? Sama. Oh, yang penting muda ini alhamdulillah. Terus kalau yang ajan siapa ya? Masih pemuda ya masih. KPU juga ya. Ya kadang ada satu hadis Bu, nanti akhir zaman saya di zaman akan datang satu zaman al muadzin minad du'afa, yang adzan itu dari orang-orang lemah. Siapa? Iya KPU. Aki-aki. Kadang-kadang kita dengar ya, coba Bu, hampir 80% masjid-masjid di Provinsi Banten yang adzan aki, yang qomat, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal. Ngeladak lo matong, kok marahin aja tuh bocah siapa kali itu? Dia yang laki-laki. Kadang-kadang Bu kayak sih yang komat aki-aki suka nggak nahan sih. Kalau engkong kan kalau komat sarungnya nggak gebuntal gede Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, naik, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, merosot lagi, merosot lagi, sampai habis lipetan sarungnya. Pas lihat apa itu, lato-lato ngegandul. Masya Allah. Tuh adik-adik azan. Kalau yang muda azan enak Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kalau yang azan pemuda. Di Masjidil Haram yang muda semua yang azan. Tuh tarhim yang muda. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Enak nggak tuh? Pemuda yang azan, pemuda yang tarhim. Coba engkong subuh-subuh ditiup dulu mic-nya. Pas dicek mic penuh sama ludah dia. Membangunin subuh.
mà mình ngồi rồi ibu mà nyum bangun apa enggak tuh? Udah pulas orang tidur. Selawatan Allahumma ala Muhammad ya Rabbi lemes yang denger. Coba kalau pemuda assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah assalatu wassalamu alaik. Beduk. Ayawak itu lagi yang nongol. Pemuda azan. Iya, ajak orang-orang jamaah insya Allah termasuk daripada sunnah baginda Nabi Muhammad. Mau saya tanya sebelum kita bahas jauh sama maulid, nih suka jamaah nggak? Nih musola penuh nggak subuh Pak? Bener Pak. Kemarin dia tadi nanya, alhamdulillah Ustadz musola Nurul Karim mah jamaahnya sampai keluar katanya. Di dalamnya ya sedikit, di luar semua katanya. Bangunin suaminya subuh. Orang yang subuh jamaah tanda cinta amanah Nabi. Ketika azan Allahu Akbar, laki ngorok Bu, diapain? Suruh jamaah. Kalau susah dibangunin diapain? Jangan disiram. Benar nyuruhnya sholat tapi caranya harus bagus. Pernah kemarin saya waktu umroh, Bu bangunin suaminya sholat, yuk ke Masjidil Haram. Tendang, buah, tendang juga mejanya. Buah tuh dia, bangun ditendang-tendang lakinya. Bener nyuruhnya sholat, caranya salah. Habis nendang lakinya, waduh jalan dia keseleo. Sampai sekarang tuh kakinya pinjang tuh. Iya, naudzubillah min. Hati-hati kalau bangunin suami itu yang halus, apalagi mau subuh. Apa manggilnya Bu? Belaga orang Cikande manggil ayang ber. Iya. Oh bukan orang Cikande. Orang mana emang? Oh Jakarta, buset orang Jakarta. Iya. Medanala, iya. Waktu ya kalau mau bangunin subuh yang halus, Allahu Akbar, jangan ditendang, jangan disebor, diusap-usap Bu, biar subuh jamaah di masjid suaminya. Bilangnya apa nih, abang gitu. Abang aja udah. Bang, bangun bang, subuh, no jamaah ke masjid. Kalau kagak bangun juga Bu, di bawah lagi diusap hidungnya, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap, bangun. Abang bangun. Ih, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga Bu ke bawah lagi, bangun. Insya Allah itunya bang bangun, itunya doang yang bangun, orangnya mati dulu aja. Bu Pak, orang yang cinta Nabi jangan tinggal sholat jamaah. Sholat jamaah membawa kita mati husnul. Waduh, bangunnya jam 5 udah ketinggalan jamaah di masjid. Silakan Pak, ajak istri di rumah jamaah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Nih
Pak Aliando mau kemana? Gue kaget sih, bau kirim. Sampai mana tadi lupa? Oh jam 5. Nah di musola di masjid udah nggak ada yang jamaah. Ajak Pak isi jamaah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Andai kata kebablasan gitu. Tapi kalau syukur-syukur nggak kebablasan, syukur-syukur bisa jamaah di masjid tuh. Jadi imam yang baik buat keluarga. Andai kata terlambat tuh, Neng, AA yang imam, Neng yang komat ya. Iya A, komat Neng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merada nyablak bininya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suaminya ngedoa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Itu insyaallah rumah tangganya sakinah mawadah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Tuh. Nabi Muhammad itu nabi yang mulia. Bahkan di dalam sebuah kitab maulid, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus parasnya. Bahkan di dalam sebuah karangan Imam Al-Bushiri, sebuah syairan disantunkan oleh Imam Bushiri, satu kalimat yang indah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karami ya Rab Mustafa Balim wa fillana ya wasi'al. Tuh kata Imam Bushiri, faqan nabiyan, Nabi Muhammad itu lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul, wa bi ba'di riwayah 315 rasul. Kemudian lebih unggul dari mana? Lebih unggul dari fi khalqin wa fi khuluqin, parasnya, akhlak mulianya lebih unggul di antara 313 rasul, 315 rasul, wa bi ba'di riwayah 315 rasul, lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul ataupun 315 rasul. Walam yudanu fi ilmin wala karami, kemuliaannya, kehebatannya tidak ada satu nabi dan rasul pun ataupun manusia di muka bumi ini yang mampu menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Tuh, Nabi hebat. Andai kata dituliskan akhlak Nabi, niscaya tinta lautan habis. Itu akhlak Nabi nggak bisa digambarin. Saking indahnya akhlak mulia Nabi Muhammad. Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi kayak Quran. Qul law kanal bahrul midari kalimat lalu fil bahr qabla an tanfadu kalimatu rabbi. Itu andai kata itu tinta lautan ini jadi tinta untuk menulis isi Quran, niscaya tidak akan cukup untuk menulis kehebatan Quran dan akhlak Nabi Muhammad. Tuh. Nabi Muhammad itu parasnya cakep Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab berjanji abyadul launi musyarraban bihamratin. Nabi Muhammad itu punya kulit putih kemerah-merahan. Kulitnya apa? Putih kemerah-merahan. Tuh kulitnya